Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sukawedi semua, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Rian ya. Cerita tentang seorang sahabat yang ditulis oleh Mas Rian dengan gaya penulisan yang berbeda ya. Jadi mungkin cara membacanya juga akan berbeda. Yang jelas ini ceritanya sangat menarik. Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Sehabis sholat Isya, aku tidak langsung beranjak dari sajadah. Entah kenapa malam ini rasanya kayak nggak mood untuk melanjutkan membaca surah Yasin seperti biasa. Gak tahu kenapa, mungkin karena kadar iman lagi sedikit turun atau karena aku kecapean banget setelah seharian bekerja. Setelah selesai sholat, perhatianku teralih ke layar handphone yang tiba-tiba menyala. Tanda ada notifikasi yang masuk. Aku raih handphone yang tergeletak tidak jauh dari tempat aku sholat, dan aku melihat chat yang bertumpuk ya. Chat dari grup alumni sekolahku yang jumlah chatnya ini sudah mencapai hampir 1.000 lebih. Astaga, aku membatin ya, apa mereka setiap hari seperti ini gitu. Aku membuka grup chat, kemudian say hello dengan mengirim stiker. Sekedar basa-basi aja biar mereka tahu kalau aku ini masih hidup dan eksis. Tanpa scroll ke atas ya, karena cukup jauh untuk mengetahui apa isi obrolan mereka. Memang udah jadi kebiasaanku jarang baca chat, slow res, apalagi yang panjang dan banyak. Bukan aku tidak peduli ya, tapi aku memang tidak terlalu punya banyak waktu untuk seperti itu karena aku memang sibuk bekerja. Kemudian aku tutup WA grup itu, aku cek lagi chat-chat yang mungkin aku belum baca atau mungkin chat penting yang belum aku balas. Ya, kebanyakan dari rekan kerja atau customer perusahaan tempat aku bekerja. Kemudian, mataku tertuju ke satu pesan WhatsApp yang jauh di bawah karena tenggelam. Dan pesan WhatsApp itu dari nomor yang awalnya plus 60, bukan plus 62 ya. Dan itu dikirim 2 hari yang lalu. Aku merasa bersalah ketika mengetahui itu siapa ya. Chat itu berisi beberapa kalimat menanyakan kabarku dan nama yang tertera membuat aku berpikir kalau aku merasa jahat banget sudah mengabaikan chat sahabat lamaku ini. Namanya Ogi. Aku membaca pesan Ogi selanjutnya dan Ogi berkata, katanya dia akan pulang ke Indonesia. Untuk sebelumnya berkunjung ke Jakarta dulu, kemudian pergi ke Samarinda. Katanya dia rindu denganku dan teman-teman lainnya. Beberapa voice note dari suaranya yang ya Ogi banget ya, yang ceria, itu dikirimnya dan kayaknya dia sedikit kesal karena aku tak juga membaca pesan-pesan yang dikirimkan. Selain itu, Ogi juga berkata bahwa hari Sabtu nanti dia ingin menemuiku dan ya, itu menjadi nostalgia ya, karena dulu kami memang sering main bareng kemana-mana dari kecil bahkan ya. Dan beberapa voice note yang dikirimkan Ogi membawaku pada sebuah lamunan singkat ketika 20 tahun yang lalu. Dan Ogi punya sebutan khusus, sebutan ledekan ya. Dan aku cuma tersenyum sendiri aja ngelihat isi WhatsApp itu. Dan iseng aku menekan icon telepon di WhatsApp ya. Jadi aku coba telepon Ogi. Tertulis berdering, tapi tidak diangkat cukup lama. Kemudian aku ulangi lagi dan kali ini diangkat. Dari seberang sana terdengar ucapan salam, Assalamualaikum. Tapi setelah itu tidak ada suara apa-apa lagi. Ada suara seperti orang berisik di sana, tapi di balik telepon itu tidak ada orang yang berbicara. Mungkin Ogi lagi di keramaian, jadi susah untuk
membalas atau menerima telepon dariku. Tapi ya, aku coba untuk berkata halo, tapi ya rupanya tidak ada jawaban. Mungkin juga sinyalnya lagi kurang bagus ya. Kemudian aku berinisiatif untuk menyudahi panggilan telepon itu. Kututup panggilan itu setelah mengucapkan salam. Mungkin bisa dicoba di lain waktu ya, pikirku. Walau sempat aku ragu, yang mengangkat telepon tadi itu suaranya bukan seperti Ogi ya. Suaranya beda banget. Dan ya lagi-lagi aku udah hafal banget suara Ogi. Yang ini berbeda. Terdengar agak ringan suaranya. Dan tentu berbeda dengan beberapa voice note dari Ogi yang aku dengarkan tadi. Ya, beberapa pertanyaan dalam otak ini akhirnya kalah juga ya dengan rasa lapar yang mendera. Kemudian aku buka aplikasi pengantar makanan online. Dan ya tidak ada yang menarik selera. Akhirnya aku putuskan untuk cari makan di luar sambil menyegarkan pikiran. Kemudian aku kontak teman aku Rashid untuk menemani aku mencari makan. Tapi dia juga gak bisa. Ya sudahlah, aku pergi sendiri. Kedai Malaya Samarinda seberang jadi pilihanku karena aku suka teh tariknya dan roti canai plus kari daging sapi yang biasa aku pesan. Kayaknya gak pernah bosen ya. Lagian tempatnya gak begitu jauh dari rumahku. Karena malas mengendarai motor, aku menumpang sama anak tetangga yang kebenaran mau pergi main futsal di daerah situ. Aku minta di drop aja di depan jalan gitu ya. Kemudian aku jalan kaki menuju kedai Malaya Samarinda itu. Ketika aku berjalan, sebuah suara tiba-tiba saja mengagetkanku. Karena keterkejutanku itu, sontak aku melihat ke arah suara yang berasal dari belakang. Aku agak kaget ya. Kupikir dari tadi aku sendirian. Tapi ya sebenarnya kalau diingat-ingat lagi tadi emang gak ada siapa-siapa. Kemudian setelah suara itu muncul, aku melihat ke belakang dan ada seseorang yang berdiri agak jauh. Tepatnya di bawah pohon di pinggir jalan kurang lebih 10 meter dari tempatku berdiri. Kemudian karena gelap ya, malam ya, samar-samar aku cuma bisa sedikit berteriak menanyakan, "Siapa?" Ya maklum ya, kalau malam tuh mata harus lebih ekstra bekerja. Tapi perlahan orang di belakang ini berjalan mendekat. Dan aku bisa melihat wajahnya meski cuma dari pantulan cahaya lampu ruko di sekitar situ. Aku tidak menyangka ya. Dan orang itu adalah Ogi, sahabatku, yang ternyata saat ini ada di dekat aku. Aku agak gimana gitu ya, kaget tapi juga senang gitu ya. Dan aku pegang pundak Ogi erat gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Dan Ogi cuma tersenyum tipis, kemudian berkata, "Janji tetaplah janji," kata Ogi begitu. Ya, akhirnya Ogi menepati janjinya untuk ketemu denganku. Aku seneng ya. Ada sesuatu yang gimana ya, orang yang udah lama gak ketemu dan Ogi masih terlihat Ogi yang dulu. Aku mengajak Ogi ke kedai Malaya Samarinda, tempat tadi aku ingin makan. Sekilas dia agak ragu, tapi karena aku bilang aku udah lapar banget, akhirnya Ogi mau menemaniku. Kami duduk berhadapan di kursi bagian luar resto. Di sini penerangannya bisa dibilang agak remang, tidak seterang lampu yang ada di bagian dalamnya. Beberapa menit kemudian, waiter datang membawa daftar menu. Aku bertanya kepada Ogi, "Mau makan apa, Gi?" Dia tersenyum, kemudian menggelengkan kepalanya pelan. Ogi meminta aku saja yang memesan makanan karena dia udah makan sebelum datang untuk menemuiku. Ya, aku sedikit merajuk ya, mengatakan kalau Ogi gak asik nih karena membiarkanku untuk makan sendirian. Mungkin gak tega melihatku yang seperti itu, akhirnya Ogi menyerahkan pilihannya kepadaku. Aku memilih 2 kopi hangat, 1 roti canai plus kari, dan 1 roti tisu Milo keju. Waiter mencatat, kemudian mengulang pesananku. Aku memberitahu bahwa aku memesan 2 cangkir kopi.
Waiter mengangguk, kemudian menatapku dengan pandangan yang sedikit aneh. Beberapa menit berlalu, makanan datang. Aku dan Ogi asik ngobrol ya, tapi kelihatannya si Ogi ini enggan untuk menyentuh makanannya sama sekali. Ya, tapi ya biarlah. Aku cuma rindu. Akhirnya kita ngobrol asik dan selfie. Dan ya sebenarnya Ogi menolak ya untuk selfie. Mungkin ya memang dari dulu ya dia agak kurang suka difoto sebenarnya. Tapi akhirnya setelah dibujuk dia mau selfie denganku. Walau wajahnya tuh suka ditutupin pakai telapak tangan ya. Jam 9:30 malam. Akhirnya aku dan Ogi ninggalin resto itu dan kami berjalan kaki menuju rumahku. Sepanjang jalan kami ngobrol lagi, asik, ngalor ngidul, ketawa sampai ya cerita zaman dulu sampai zaman sekarang. Gak kerasa. Akhirnya sampai. Kami berhenti tidak jauh dari masjid yang letaknya tepat di sebelah rumahku. Di sana terdengar beberapa lelaki sedang mengaji. Biasanya aku kadang juga ikut ngaji di situ. Udah jadi agenda rutin di lingkungan kami setiap habis Isya malam Jumat ada bedah buku dipimpin Ustadz dari Departemen Agama. Kami berpisah di situ. Bersalaman sebelum dia pamit. Aku balik ke rumah, sementara Ogi pulang. Aku merogoh saku celana berusaha menemukan kunci rumah. Tapi aku malah memegang lembaran kertas yang aku baru ingat kalau itu tadi uang ratusan ribu yang dikasih Ogi untuk bayarin makanan kami tadi. Wah, aku memutuskan untuk mengembalikan uang itu ke rumah Ogi. Setelah berlari, aku kembali ke dekat masjid tadi berharap Ogi belum jauh. Tapi ternyata tidak ketemu. Aku berpikir kenapa Ogi sangat cepat meninggalkan tempat ini padahal baru aja beberapa detik gitu ya. Ada Cilbaya, tanggaku yang lagi bakar sampah di dekat situ. Lalu aku bertanya kepada beliau, "Cil, pian melihat kawal ulun tadi kah?" Yang artinya, "Bu, lihat teman saya kah yang tadi?" "Nah, kawal nang mana nak lah? Setadian Acil di sini kada melihat siapa-siapa. Ikam banarai tadi Acil lihat berdiri parak masjid sorangan." Yang artinya, teman yang mana ya? Dari tadi aku di sini nggak lihat siapapun. Kamu aja tadi Acil lihat berdiri sendirian di dekat masjid. Sendirian? Si Acil pasti salah lihat nih, pikirku. Akhirnya aku sampai rumah. Pulang. Kulemparkan lembaran uang Ogi yang agak lembab menggumpal ke atas meja di samping tempat tidurku. Sambil beristirahat, aku ambil lagi ponselku, kulihat lagi WhatsApp dari Ogi 2 hari yang lalu. Kemudian ku baca ulang. Kulihat juga notif WhatsApp dari yang lain, terutama grup alumni yang rame banget dari kemarin. Mendadak aku semangat pengen ngasih tahu ke teman-teman alumniku kalau aku baru aja ketemu sama Ogi. Pas aku buka chat, kok mereka banyak yang mengucapkan bela sungkawa secara bergantian. Ikon menangis, stiker-stiker innalillahi, dan lainnya. Aku bingung, aku scroll up, pengen tahu ucapan itu untuk siapa. Rasanya kok rame banget gitu ya. Dan ketika aku mengetahuinya, jantungku berhenti berdetak. Ketika aku melihat ucapan dari temanku, "Innalillahi wa innalillahi roji'un," telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita, Ogi, tadi sore pukul 16. Jenazah disemayamkan di rumah duka. Beberapa teman membagikan foto di tempat kejadian. Baju Ogi persis sama dengan yang dia pakai tadi. Bedanya di foto-foto ini baju itu tidak serapi tadi karena sudah ternoda dengan bercak darah. Kututup ponselku sambil bangkit dari tempat tidur. Aku masih tidak percaya. Lalu coba lagi untuk menelepon WhatsApp Ogi dengan tangan yang gemetar. "Halo, assalamualaikum." Ku dengar suara yang sama yang menjawab telepon selepas Isya tadi. "Waalaikumsalam. Ini nomor Ogi bukan ya?" Tanyaku hampir tidak bisa menguasai diri. "Bener, saya Opan, adiknya. Yang tadi telepon ya? Maaf, tadi saya nggak bisa dengar suaranya.
karena tadi di rumah sedang ada takziah. Jadi Ogi, aku gak sanggup lagi meneruskan kata-kataku. Opan memberitahukan kalau tadi sore mobil yang ditumpangi Ogi kecelakaan sebelum masuk tol Samboja. Opan memintakan maaf untuk Ogi jika selama hidup dia pernah berbuat salah. Terdengar Opan terisak, bikin aku jadi ikut menangis. Ku tutup telepon, ku buka galeri, ku cari foto yang aku buat tadi bersama Ogi ketika selfie. Tapi aku tidak menemukan satu pun. Aku sendirian. Begitu juga foto candid yang ku ambil di sana, cuma ada kursi kosong. Mendadak, ku lihat ke atas meja di mana aku melemparkan lembaran uang ratusan tadi. Tapi uangnya masih ada. Dengan tangan gemetar, ku raih uang itu. Kupisahkan lembar demi lembar uang yang lengket dan lembab satu sama lain. Uang ini masih basah oleh darah.